Oke, kita arming secara manual. Oke, halo kan gede, kembali lagi di channelnya YouTube Kuda Digital bersama saya Arif. Kita akan membahas tentang cara menggunakan drone ya untuk pertama kali sih. Jadi basic-basic apa aja yang kita harus tahu sebelum kita terbangin drone. Jadi di sini udah ada nih seri drone yang di depan ini serinya DJI Mavic Air 2. Nah ini yang kita mau coba untuk kita set untuk terbang. Jadi yang pertama mungkin kita dari untuk aplikasi yang kita gunakan di seri DJI Mavic, khususnya seri Mavic Mini, Mavic Air atau Mavic yang lain, itu aplikasinya namanya DJI Fly. Jadi DJI Fly ini untuk di versi Android itu kita downloadnya lewat webnya DJI ya. Jadi teman-teman nggak bisa download langsung dari Play Store. Kalau untuk Apple itu bisa langsung kita download di aplikasinya. Nah biasanya di bagian boxnya atau di bagian buku manualnya ini udah ada barcode kodenya kalau kita buat download untuk aplikasinya. Oke, kalau kita download kita tinggal buka untuk aplikasinya. Jadi kita udah punya aplikasinya, serinya DJI Fly seperti ini. Jadi kita tunggu dulu sampai untuk loadingnya. Jangan lupa untuk login ya. Jadi kalau untuk seri DJI, semua seri DJI kita harus login dulu ke aplikasinya. Jadi kita daftar dulu. Kalau belum punya kita wajib daftar dulu. Oke, login. Terus untuk kita terbang, pertama kita bisa cek dulu untuk mapnya, kita di daerah yang aman atau enggak buat terbang, kita bisa cek dulu teman-teman. Jadi sebelum terbang di area mana kita wajib cek untuk zona terbangnya atau zona otoritasnya. Jadi di bagian atas pojok kanan pilihan, atau kita tinggal klik aja zona otoritasnya ini untuk kita lihat fly spotnya. Kita tunggu dulu. Oke, nah kita udah masuk seperti ini, peta seperti Google Maps kayak ini. Jadi di sini nanti ada zona-zona, kita contohnya kayak deket bandara atau zona yang kita dilarang terbang itu nanti bisa ketahuan. Nah di sini karena kita di kota, jadi kita deket sama bandara. Ini bandaranya Bandara Adi Sucipto. Jadi di sini ada beberapa ring atau warna kalau bandara seperti ini. Jadi sedikit penjelasan, di sini ada zona warna merah, terus warna biru, terus ada yang warna orange transparan. Nah di sini adalah zona-zona yang bisa dibilang terbatas zona terbangnya. Kalau yang posisi merah di sini ini adalah landasan palsu dari bandara. Jadi di posisi ini kita nggak bisa terbang kecuali kalau kita punya izin khusus. Terus yang warna biru ini biasanya kita bisa terbang, tapi nanti kita registrasi. Jadi kita ngirim nomor WA ke aplikasinya di sini. Kalau di luar zona ini warna orange ini kita bisa terbang, tapi ketinggiannya biasanya dibatasin kayak gitu. Jadi rata-rata sih kalau untuk batas di zona ini 60 meter. Jadi kita bisa terbang setinggi 60 meter. Seperti itu. Nanti di bagian sini kita bisa lihat juga untuk tidal-tidalnya di daerah mana, kita bisa searching juga, atau peringatan-peringatan apa yang kita butuhkan itu bisa kita lihat, cek di aplikasinya ini. Seperti itu. Terus kita tinggal connectin antara unit drone, remote sama aplikasi. Kalau kita udah download aplikasi, oke, kita pasang dulu untuk aksesorisnya, joystick. Oke, di sini pakai seri remote DJI RCN1. Kita bisa hidupin. Ini teman-teman jangan lupa kalau buka
kalau kita mau ngidupin drone, tutup gimbalnya ini harus dilepas. Oke, yang pertama kita bisa pasang dulu untuk inboundnya di bagian sini. Jadi kita taruh inboundnya bagian bawah dulu, terus kita tarik untuk tuasnya ini. Oke, terus kita tinggal colokin di lubang charge sini. Oke, yang pertama kita bisa hidupin dari bagian drone-nya atau dari remote-nya. Bisa dari salah satu, dipilih aja. Terus cara hidupin kayak gini, kita tekan 2 kali, terus tahan. 1, 2, tahan. Oke, nanti dia bunyi. Terus kita hidupin untuk remote-nya juga. Oke, nanti langsung otomatis bisa nampilin seperti ini, GoFly. Oke, tampilannya nanti seperti ini. Di bagian depannya, layar depannya, tampilannya oke, seperti ini nanti. Nah, biasanya nanti ada kayak seri pembaruan, firmware update di kamera atau di flight vision-nya. Di petanya ini kita bisa tinggal download di bagian atas bagian sini. Terus kita tinggal bisa pencet GoFly. Ini untuk kita nampilin view-nya dari drone. Nah, seperti ini. Untuk tampilannya seperti ini. Jadi ini ada peringatannya, di sini juga ada peta. Jadi ada notifikasi. Terus di bagian kiri ini ada baterai, sinyal sama GPS. Jadi sebelum terbang kita pastikan dulu di notifikasinya ini tertulis ada apa aja, kita bisa cek di bagian atas ini, tinggal kita pencet. Nah, di sini ada peringatannya kita pesawat di zona otorisasi. Jadi tidak dapat lepas landas sebelum dibuka kodenya. Jadi kita biasanya harus daftarin nomor telepon kita. Nah, di sini kita juga bisa setting untuk ketinggian RTH. Jadi ketinggian RTH itu ketinggian pas waktu dia nanti kita pencet RTH-nya itu di berapa tingginya, kita bisa setting di bagian atas ini. Dan tinggal digeser aja. Terus ada ketinggian maksimum. Ketinggian maksimum ini nanti kita jarak ketinggian yang kita mau ambil atau maksimalnya yang kita mau berapa meter itu bisa kita setting juga. Jadi di bagian sini kita bisa sampai 500 meter untuk seri DJI Mavic Air 2 ini. Kalau untuk ketinggian paling aman itu di kisaran 120, itu paling aman untuk ketinggiannya, jadi nggak terlalu tinggi dan drone-nya masih bisa kelihatan. Kalau untuk jarak maksimum ini kita settingnya bisa tak terhingga, tak terbatas. Jadi kita mau terbang sampai seberapa jauh itu bisa, tapi nanti ya baterainya yang nggak kuat. Jadi kita bisa sesuaikan dulu dengan istilahnya dengan kebutuhan. Kita mau seberapa jauh area yang kita mau ambil. Mungkin satu baterai kita bisa sampai 2-3 km. Kita bisa setting sampai 1 kilo. Nah, di bagian bawah ini untuk penyimpanan card plastik ini juga bisa kelihatan masih berapa giga, seperti itu masih bisa kelihatan. Di bagian samping kiri ini adalah untuk kapasitas baterai. Terus ada sinyal remote-nya. Terus ada GPS. Nanti kalau posisinya terbang kita bisa tahu masih berapa menit sisa waktu yang kita bisa buat terbang dari drone kita. Oke. Karena kita mau coba terbang kita harus daftarin zona otorisasi dulu. Oke, kalau udah selesai berhasil membuka zona, berarti kita udah bisa buat terbang. Nah, untuk munculin tampilan atau notifikasi tadi, konfirmasinya kita bisa langsung pencet di bagian armingnya sini atau manual arming. Di bagian sini nanti dia muncul untuk verifikasinya. Ini untuk fungsi remote. Oke, yang pertama di sini ada untuk menggerakkan kamera. Jadi ini untuk kita bisa lihat ke atas ke bawah untuk view kameranya, itu di bagian sini. Terus di bagian kanan ini untuk tag foto atau videonya. Oke. Di bagian depan ini untuk pindah mode jadi foto atau video. Terus di bagian joysticknya ini, bagian kanan ini untuk maju, ini untuk maju, ini untuk mundur. Terus kanan kirinya ini untuk
muter, jadi posisi drone-nya muter kayak gitu. Kalau di bagian kirinya ini untuk naik, ini untuk bawah, ini untuk geser kanan, ini untuk geser kiri. Jadi untuk gerak ke kiri atau ke kanan. Jadi bagian sini. Kalau di bagian ini untuk RTH-nya. Jadi kalau kita terbang drone-nya udah jauh, terus kita mau balik, tinggal kita pencet tahan, nanti dia udah bisa kembali ke titik awal terbang. Terus di bagian sini mode untuk drone-nya, ini ada tripod itu isinya gerakannya yang paling smooth. Jadi kalau kita mau sinematik ngambil yang pelan videonya, terus drone-nya juga terbangnya pelan, itu bisa pakai mode tripod. Kalau normal ini untuk gerakannya lebih cepat. Jadi kalau kita mau pengen kayak ngambil yang video cepat, video gerakannya cepat gitu maksudnya, nah itu bisa pakai normal. Kalau spot ini mungkin posisinya yang paling cepat, jadi untuk gerakan drone-nya ini cepat. Nah posisinya biasanya kalau kayak kita buat ngejar objek yang gerakannya cepat, mungkin kayak kereta atau mobil atau yang istilahnya gerakannya itu cepat, kita bisa pakai mode sport. Tapi kalau mode sport ini teman-teman harus hati-hati karena bagian sensor si drone-nya ini bakalan off semua. Jadi di bagian sensor depan, belakang ini bakalan off. Jadi kalau mungkin nanti ada halangan yang di depannya, nah ini mungkin teman-teman bisa menabrak. Jadi harus hati-hati untuk mode sport. Kalau mode tripod ini cenderung lebih aman. Jadi kalau kita mau halang rintangan atau di banyak pohonan gitu, sensornya ini berfungsi dengan baik kalau kita pakai mode tripod. Jadi untuk penggunaan mode ini kita harus sesuaikan dengan kondisi sama objek atau gambar yang kita mau ambil. Teman-teman jangan coba di rumah karena bisa berbahaya. Oke, kita agak mundur aja. Kita coba arming secara manual. Jadi arming secara manual itu kita tarik keluar untuk bagian joysticknya. Acap. Oke, nanti kalau udah arming kita tinggal tekan bagian atas, ini ke atas. Ini Ton. oke. Cut. Ya, kurang lebih nanti seperti itu untuk cara terbangnya. Jadi kita untuk di lokasi yang sempit atau terbatas, kita armingnya bisa secara manual. Oke, kita arming secara manual. Wah, anginnya agak kenceng teman-teman. Oke, kita coba lihat. Wah, oke, kita bisa ambil di video. Oh, ternyata ada mengenai. Oh, ternyata di situ ada penghalang, ada penangkap petirnya, jadi kita nggak bisa terbang terlalu jauh.
Oke, jadi kita kembali aja karena kita benar-benar di kota di batas tengah. Oke. Oh, berbahaya teman-teman. Anginnya tinggi banget. Oke, kita turun. Oke, begitu aja. Untuk sekian dan terima kasih. Oke, cukup sekian dari saya. Mungkin sedikit tambahan ilmu untuk basic penggunaan drone ya. Jadi secara singkat aja untuk tata cara penggunaan drone. Mungkin teman-teman bisa langsung ke toko, kita bisa belajar bareng untuk penggunaan drone. Jangan lupa like dan subscribe channel Kudan Digital ini. Sekian dari saya dan terima kasih. Sampai jumpa.